Ya, ayah satu dulu kena aplik jantung, setelah terawat udah nggak kena lagi, tapi pas jalan lintah bersih. Jadi bisa hidup normal lagi. Usia udah 70 waktu itu, sekarang udah meninggal almarhum. Jadi setelah jalan lintah dia hidup normal. Vitalitas lagi. Jadi bisa kita kehidupan normal, kayak usia ya 50-an lah. Nah di situ. Jadi bisa makan apa aja. Dengan masa makan sate, makan segala macam udah nggak ada pantangan lagi. Dan bisa lari, bisa fitness, bisa segala macam. Ya, di akhir hayat meninggal karena sakit untuk meninggal saja. Ya. Kenapa penyakit jantung paling menakutkan? Kalau kena serangan kebanyakan orang langsung mati. Itu yang menakutkannya. Padahal penyakit jantung, penyakit pertama kali yang saya menguasai adalah jantung dulu. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya penyakit yang paling mudah diselesaikan. Seluk-beluk penyakit jantung dari penyakit apa saja? Penyakit kalau dari bayi ya, penyakit jantung bocor pada anak, pada bayi. Lalu penyakit apa? Pembengkakan jantung, ritme jantung, jantung koroner, apalagi? Terus bengkak jantung ya, terus bocor pada klep, pada katup. Ini yang saya bahas bukan sebuah teori, tapi pengalaman yang sudah lakukan dan itu berkali-kali. Kalau masalah jantung koroner yang sudah saya tangani itu udah puluhan ribu. Kalau jantung koroner, kalau jantung bocor pada bayi belum banyak, baru puluhan. Kalau pembengkakan jantung paling banyak, dan ritme jantung juga nggak terlalu banyak, paling masih di bawah 100-an. Tapi yang paling banyak jantung koroner, ya. Oke, akan saya bahas sekarang satu persatu. Yang paling sederhana dan paling mudah kita selesaikan adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang paling mudah diselesaikan. Ya. Kenapa paling mudah? Karena pengalaman saya sudah ada berapa? Tidak hanya ribuan, tapi sudah mencapai puluhan ribu jantung koroner. Dan jantung koroner saya banyak melakukan juga pengobatan massal. Nah, kemarin kita berbicara masalah lintah, paham? Lintah kemarin? Makanan lintah itu apa? Darah, ya. Lintah itu masuk ke pengobatan apa? Input, output, atau naikkan energi? Input, ya. Jadi, kalau lintah, makanan lintah itu apa? Darah. Nah, Allah itu ngasih rezeki, nggak pernah langsung diberikan saja. Tapi Allah ngasih apa? Pancingnya. Nah, begitu juga lintah. Makanan lintah apa? Darah. Jadi darah tidak datang begitu saja. Dia harus bekerja dulu. Alat apa yang Allah berikan kepada lintah? Contoh misalnya, lintah gigit kakinya Pak Zamroni misalnya. Waktu dia gigit, ternyata kakinya Pak Zamroni ternyata banyak sumbatan darahnya. Darahnya apa? Beku. Nah, berarti pembekuan darah itu problemnya lintah. Problem siapa? Lintah. Pembuluh darahnya kaku. Problem siapa? Lintah juga. Pembuluh darahnya banyak penyempitan. Problem siapa? Lintah juga. Jadi semua problem Pak Zamroni, problem siapa? Problem lintah juga. Jadi ada kesamaan problem. Darah beku. Nah seperti itu. Oke. Lintah kalau gigit kaki, ya, dia punya pertama enzim untuk penghilang rasa sakit. Maka itu kalau orang digigit lintah itu tidak sakit. Satu yang menarik di sini, lintah itu ada darah yang sudah keras kayak batu. Keras kayak apa? Batu itu bisa hancur dengan cairan lintah. Kalau hanya koroner mah kecil. Ya, batu sekeras darah seperti batu saja bisa hancur, apalagi hanya koroner. Kecil, kerjaan kecil koroner tuh. Jadi lintah adalah makanan darah. Dia punya zat untuk menyelesaikan problem dia, juga sekalian problem kita. Nah sekarang permasalahan bagaimana caranya cairan lintah itu bisa masuk ke dalam pembuluh koroner. Pembuluh koroner itu ada 3. Maaf ya saya gambarnya. Kalau saya gambar kira-kira jantung wilayah seperti ini ya. Nah jantung. Nah ini ada pembuluh 1. Ini ada kesini ada 3 ini ya. Nah nanti ada kecil-kecil banyak sekali. Ya ada 3 yang apa? Yang utama. Tengah, kanan, kiri. Nah, yang besar itu yang ini saja. Ini besar semua 3 besar. Yang kecil-kecil ini banyak sekali kapilyer nih. Yang disebut pembuluh koroner sumbatan tuh biasanya ada 3. Ada yang utama 1, 2, 3. Ada yang di kanan, kiri, dan agak ke belakang dikit ya. Terus yang tengah. Nah, nyumbat itu di pembuluh besar. Kalau sumbatan di sini, pengobatan barat, kalau sumbat itu paham yang dipasang ring? Cincin ring. Dan cincin dimasukkan ke dalam tubuh untuk ngebuka apa? Masuk ini ke sini, untuk masuk sini langsung dipasang ring, dibuka.
ya, dibuka. Jadi ring kebuka, jalan. Nah, kalau ada satu sumbatan berapa ring? Kalau ada satu sumbatan berapa ring? Satu ring. Kalau ada dua, dua ring. Kalau tiga, tiga ring. Nah, kalau ada 10, biasa udah enggak, pakai bebas. Ya, pakai bebas. Kalau udah digigit lintah, kalau udah ini nyumbat 3, ini kan ada yang besar, yang kecil kan ya? Sekarang pertanyaan, kalau yang besar nyumbat, yang kecil nyumbat enggak? Udah pasti nyumbat sekali. Ya, kalau besar nyumbat, yang kecil nyumbat. Ini ya, ini pengalaman saya. Kalau lintah saya udah banyak sekali pengalaman. Jadi kalau pasien udah banyak. Lintah sekarang kalau dipasang ini, dia akan kebuka yang besar-besarnya. Nah, cara masukkan cairan lintah ke dalam jantung? Gimana caranya? Gimana caranya supaya masuk? Lidah itu organ terdekat di jantung. Kalau kita nanti hari raya kurban ya, nanti kalau mau potong kambing, ingat ya, coba tolong tarik lidahnya. Yang tarik apa? Jantung. Kalau lidah tarik, jantung langsung tarik. Jantung tarik, yang ketarik apa? Lidahnya, ya. Jadi ternyata ada hubungan langsung direct jantung dan lidah di situ, ya. Jadi untuk memasukkannya, cairan lintah ke dalam itu masukkan kemana? Digigitkan ke lidah, masuk. Pertama kali saya nangani dulu ada seorang kiai dirawat di rumah sakit. Sumbatannya itu berapa? 190%. Jadi tinggal berapa persen? 10. Itu tuh, Bu, kalau udah kayak gini, bicara itu capek sekali. Capek. Ngos-ngosan, hanya karena perlu dikit sekali, hanya 10%. Lintah pertama kali digigit di lidah, tadinya dia pertama kali tidak bisa apa? Duduk pun tidak bisa. Dia hanya berbaring, bicara letih sekali. Dengan sekali lintah, satu, ya, lintah pertama, yang terjadi apa? Dia bisa duduk, dia bisa bicara. Lintahnya kecil, satu lintah. Lalu saya tambah lintah 2. Dengan 1 kali terapi, lintah, ingat ya, lintah batu, lintah darah sekeras batu pun hancur oleh cairan lintah. Ya. Kalau hanya gini mah, cetek kecil banget. Ya, hanya kecil banget. Itu juga nggak kayak batu. Kalau udah kayak batu mati orang, ya, baru kecil. Nah, maka itu lintah itu lebih efektif. Jadi hanya dengan lintah itu langsung sekali terapi, kebanyakan apa? Perubahannya di berapa nih? Kira-kira berapa persen sekali terapi? Berapa persen berubahnya? 50%. Ya. 2 kali terapi? Berapa persen? 20%. Nah, yang ketiga biasanya apa? Sudah 0. Bersih. Bersihnya tidak hanya di primer, tapi di apa? Sekunder, bersih sekali, totalitas. Bersih. Bersih, benar-benar. Ya, saking bersihnya. Nah, di sini. Jadi keberhasilan lintah, dia membersihkan tidak hanya primer, tapi juga sekunder. Orang dipakai ring, ingat ya, pakai lintah atau pakai ring tidak nambah usia ya. Kematian sesuatu yang sudah Allah tentukan, udah tercatat. Jadi kita kan punya KTP ya, tempat tanggal lahir, tempat tanggal mati juga ada. Udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ibu-ibu kalau tercatat meninggalnya di New Zealand, pasti datang dulu ke sana. Katakanlah Pak Jabroni, seminggu kemudian datang meninggal catatan di New Zealand. Dia minggu depan pasti ke New Zealand. Untuk apa? Untuk mati, meninggal. Paham ya? Jadi kematian gitu. Ya. Jadi nggak usah kita pikirkan. Dan ingat, inilah pakai lintah nggak memperpanjang usia ya. Tidak juga mempercepat kematian. Yang bedanya apa? Membedakan di sini kalau pakai lintah, badan bersih, aktivitas normal, kayak muda lagi. Jadi jos kayak pemuda lagi, lebih muda, lebih bersih. Tapi kalau pakai ring, coba orang pakai ring berarti dia harus minum obat seumur hidup. Lihat kehidupannya, orang dengan ring, dengan obat, hidupnya itu gimana lihat? Lemas, kulit juga menjadi buram, menghitam, kaki juga pada bengkak, matinya sama ya, waktunya sama tetap. Hanya bedanya, yang satu ini penuh vitalitas, hidup normal, yang satu sama, menurun semuanya. Ini menurun, tapi tetap hidup. Kira-kira mau hidup yang mana? Milih yang berkualitas. Ya, jangan lupa ya, kita mau pakai lintah, mau pakai apapun juga sama usianya. Ya. Nah, biasa kalau bebas, ini kalau udah sumbatan udah begitu banyak, mereka pakai bebas. Ya, dan lintah itu bisa menghindari di situ. Oke, paham ini jantung koroner. Jantung koroner ada kasus jantung yang paling mudah di antara semua kasus jantung. Ya, paling mudah penanganannya. Karena kita nggak usah kerja. Yang kerja siapa? Lintah. Oke, harga lintah di Indonesia berapa? 10.000. 10.000. Harga lintah.
paling kalau terapi di tempat terapi. Sekarang udah banyak, alhamdulillah. Saya pertama kali mengembangkan lintah, ilmu saya kembangkan tahun 2009. Ilmu itu udah nyebar, lintah di lidah udah semuanya. Saya dulu nempelkan lintah di lidah, pertama kali saya menunggu keberanian tuh 2 bulan. Untuk berani nempelkan lintah di lidah. Karena literatur tidak ada. Coba bayangkan, kalau kaki digigit lintah, pendarahan 1 hari. Pusar, digigit lintah, pendarahan 3 hari sampai 1 minggu. Darah nggak keluar, nggak bisa bentuk, terus darah keluar terus. Lidah berapa lama? Tidak tahu, pertanyaan nggak jelas. Kaki 1 hari, pusar 3 hari, lidah berapa hari? Tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi saya tuh 2 bulan tuh nunggu keberanian, gimana caranya ngelintah lidah. Di kepala saya apa? Kalau nanti lintah saya gigitkan di lidah, kalau berdarah terus, lidah busuk, lidah saya dipotong. Itu yang kebayang di kepala. Bukan suatu yang ringan. Oh gitu doang. Gampang. 2 bulan saya untuk mengumpulkan keberanian. Tapi sudah, subhanallah, Allah takdirkan, saya bantu gigi itu sampai kayak apa? Kayak dekok gitu. Apa? Kayak lubang gitu kan. Sakitnya luar biasa. Wah, sampai tidur tuh sampai mimpi-mimpi. Sakit luar biasa. Nah, di situ saking sakitnya saya mimpi. Saking nggak kuatnya tuh, di dalam mimpi itu, lintas ambil, saya gigitkan tempat luka. Sakit. Di mimpi itu kesakitan saya. Mimpi saya kesakitan. Pas itu saya ambil lintah, saya gigitkan di tempat lukanya. Nah kalau udah saya nggak tahan sakit luar biasa, Allah buat saya sakit luar biasa, sehingga saya nggak punya pilihan lain. Ambil lintah, saya gigitkan tempat luka. Nah pas itu saya nggak tahu, wah luka kan sakit, biasa nggak, karena di lukanya sakitnya bukan lintah gigitnya, luka saya yang di ini, wah sakit luar biasa, tak bisa tahan. Setelah 1/4 jam, nah dia membesar. Setelah membesar dilepas. Kan lidah berdarah terus tuh. Ini gimana nih berdarah? Subhanallah, Allah takdirkan bukan berapa hari, bukan seminggu, bukan setahun, hanya 3 jam berhenti darah. Nah, di situ saya tahu lidah itu 3 jam lebih cepat dari tempat manapun juga. Tangan meninggalkan jejak, ya, lidah tidak meninggalkan jejak. Nah, di situ pas udah selesai saya objek eksperimen pertama ternyata aman. Baru saya ke ayah saya. Ya, ayah satu dulu kena penyakit jantung, setelah rawat udah nggak kena lagi, tapi pas dengan lintah bersih, jadi bisa hidup normal lagi. Usia udah 70 waktu itu, sekarang udah meninggal almarhum. Jadi setelah dengan lintah dia hidup normal, vitalitas lagi. Jadi bisa kita kehidupan normal, kayak usia ya 50-an lah. Nah di situ, jadi bisa makan apa aja, dengan masa makan sate, makan segala macam, udah nggak ada pantangan lagi, dan bisa lari, bisa fitness, bisa segala macam, ya. Di akhirat meninggal karena sakit untuk meninggal saja, ya. Jadi satu hal lagi, kembali lagi, lintah itu yang seharusnya 100 juta bisa berapa? 10.000 atau maksimal dengan ongkos jasa segala macam 100.000. Murah nggak? Nah ini ilmu yang bermanfaat nggak? Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Paham ya? Jadi ini mudah-mudahan kalau nanti, maka tuh waktu ilmu saya sebarkan menjadi publik domain, saya ajarkan semua orang supaya apa? Saya berharap siapapun juga orang yang nempel lintah di lidah, kalau saya meninggal dapat apa? Dapat royaltinya, ya. Terus dapat pahala mudah-mudahan. Nah itu yang saya inginkan. Nah begitu juga ilmu-ilmu lain. Kalau saya di klinik ada apa? Jarah jatuh ke kursi, ke sofa. Gimana cara bersihkannya? Hah? Coca-Cola nggak bisa ngancarkan darah. Besi juga bisa, tapi darah nggak bisa. Ya. Jadi lintah itu kalau hidup lendir lintah, betul. Lintah kalau di air ada air lendirnya itu. Nah itu airnya diambil, dibersihkan, sikat, udah itu sofa bersih lagi.